Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan. Tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan membawakan cerita yang berjudul Kisah Mengerikan Dinas Bidan. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Aku Maya, aku seorang bidan. Setelah lulus kuliah, aku sempat bekerja di klinik. Sebenarnya klinik itu milik kakak iparku. Kalau kalian pernah ke Balaraja, klinik tempatku bekerja tidak jauh dari pasar Balaraja. Selama 2 tahun aku bekerja di sana. Tahun 2016, pemerintah membuka lowongan CPNS. Aku iseng-iseng ikutan daftar. Sebenarnya aku hanya ingin tahu saja bagaimana tes CPNS itu dan tidak punya harapan tinggi bisa lolos tes. Tapi Tuhan berkata lain. Alhamdulillah, aku lolos CPNS. Lalu aku ditugaskan di kampung terpencil. Nama kampungnya Mekarsari. Di sana ada puskesmas yang kekurangan tenaga bidan. Oh ya, bukan kekurangan, tapi tidak ada bidannya. Jadi bidan yang pernah tugas di sana minta dimutasi ke daerah lain. Dan aku ditugaskan untuk mengisi kekosongan bidan di puskesmas itu. Aku tidak menyangka kalau kampung ini benar-benar terpencil. Mobil saja susah masuk karena jalannya rusak dan berlumpur kalau musim penghujan. Sesekali memang ada truk yang melintas, tapi para penumpang kerap terpaksa turun ramai-ramai untuk mendorongnya karena ban terjebak di kubangan lumpur. Aku sendiri naik ojek untuk sampai ke kampung Mekarsari. Walau pada akhirnya tetap saja aku harus turun dari motor karena jalannya yang licin dan berbahaya. Dengan terpaksa aku menerobos kubangan lumpur, sedangkan si bapak ojek dengan susah payah mendorong motornya. Saat itu aku sempat cemas karena sudah jam 5 sore. Tapi kami masih terjebak di jalan berlumpur ini. Ini jalannya masih jauh ya Pak? Tanyaku sambil menyeimbangkan badan agar tidak tergelincir. Tangan kananku menjinjing sepatu, sedangkan tas besarku diletakkan di depan jok motor. Udah enggak kok Neng, habis hutan pinus ini kita sampai di Mekarsari, jawabnya sambil menoleh ke arahku. Sejauh mata memandang, di sepanjang jalanan ini memang hutan pinus. Sesampainya di kampung Mekarsari, aku langsung mencari kos-kosan ataupun kontrakan. Aku kesulitan mencari orang untuk bertanya. Kampung ini sepi sekali padahal masih sore hari. Untung saja aku bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk sendirian di depan rumahnya. Permisi Bu, perkenalkan aku Maya. Aku bidan baru yang ditugaskan di kampung ini. Kalau boleh tahu tempat penyewaan kos-kosan di mana ya Bu? Oh, Mbak ini bidan baru toh? Dia menghampiriku sambil tersenyum ramah. Iya Bu. Kenalkan, saya Minah. Kalau Mbak cari kosan atau penginapan di kampung ini yang gak ada Mbak, tapi Mbak bisa sewa kamar di rumah warga. Oh iya Bu, gak apa-apa saya sewa kamar aja. Kira-kira siapa ya yang berkenan kamarnya saya sewa? Aduh, kalau di rumah saya kamarnya terisi semua. Gimana kalau di rumahnya Dinda? Bidan yang dulu juga tinggal di rumahnya Dinda. Dinda? Iya, dia itu cuma tinggal berdua sama neneknya. Siapa tahu Dinda mau menyewakan kamar di rumahnya buat Mbak Maya. Wah, boleh Bu.
Boleh minta tolong antar saya ke rumah Dinda kalau gitu, Bu? Dia pun mengantarkanku ke rumah Dinda. Aku tidak menyangka kalau Dinda ini masih muda, umurnya baru belasan tahun. Dia anak yatim piatu dan sudah putus sekolah. Selama bertahun-tahun Dinda mengurus neneknya yang sudah sangat renta. Rumah Dinda cukup besar, katanya rumah itu peninggalan orang tuanya. Ada 4 kamar dan hanya 2 yang diisi. Aku menyewa kamar bekas bidan yang pernah bertugas di kampung ini. Itu nenekku, Kak. Namanya Mbok Iba. Dia udah gak bisa ngomong. Dinda membuka kamar neneknya. Dia memperkenalkan neneknya padaku. Kulihat wanita tua itu sedang duduk di tepi tempat tidurnya. Seluruh rambutnya putih semua. Dia mengenakan kain batik yang warnanya sudah pudar dan baju kebaya usang. Perlahan wanita itu mendongak ke arahku dan dia tersenyum. "Mbok, saya Maya yang mau sewa kamar di rumah ini," sapaku dari pintu kamar. Tentu saja dia tidak bisa menjawab, tapi aku yakin dia juga menyapaku dalam hatinya. Dinda kemudian menutup kembali pintu kamar neneknya. Engsel itu mungkin sudah berkarat sehingga menimbulkan bunyi yang cukup nyaring saat ditutup. Dinda lalu membawaku ke kamar yang mau aku sewa. Walau temboknya usang dan retak, tapi kamar itu tampak bersih. Ada ranjang besi jadul dan kasur kapuk di sana. Ada juga lemari pakaian yang dilengkapi dengan cermin besar. Ini kamarnya, Mbak. Semoga betah ya tinggal di sini, ucap Dinda. Dari tadi aku tidak melihatnya tersenyum sedikit pun. Mungkin Dinda orangnya pendiam. "Iya Dinda, terima kasih banyak ya udah mau nerima aku di rumah kamu. Oh ya, aku punya sesuatu nih buat kamu." Segera aku buka tas besar yang aku bawa. "Ini buat kamu. Kamu suka coklat kan?" Dia mengangguk lalu mengambil coklat itu. "Terima kasih, Mbak. Oh iya, Mbak. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan panggil saya aja ya, Mbak." "Iya Dinda, terima kasih ya," ucapku. Malam itu selesai mandi, aku langsung tidur karena sangat lelah. Pintu kamarku kunci rapat, lampunya ku matikan. Hari yang sangat melelahkan. Aku harus istirahat karena besok harus sudah bertugas di puskesmas. Aku bangun jam 5 pagi. Ternyata Dinda sudah tidak ada di rumah. Dinda pernah cerita kalau dia belakangan ini bekerja sebagai pemetik jagung. Perkebunan jagung memang menjadi salah satu sumber mata pencarian warga kampung Mekarsari. Selesai sholat subuh, aku langsung mandi. Namun sebelum beranjak ke kamar mandi, tidak sengaja aku lihat pintu kamar Mbok Iba terbuka sedikit. Aku mendekati pintu itu untuk mencari tahu apakah Mbok Iba sudah bangun atau belum. "Mbok, sudah bangun?" Ku dorong pintu kamar itu sedikit lalu melongokkan kepala. Mbok Iba ternyata sudah bangun. Dia duduk di tepi tempat tidurnya sambil menunduk. "Sudah, Nak," jawabnya dengan suara yang serak kering. "Oh, ya sudah kalau begitu, Mbok. Saya mau mandi dulu ya," kataku sambil tersenyum. Dia tidak menoleh kepadaku dan terus menunduk. Aku pergi ke kamar mandi. Air di kampung ini sangat dingin. Mungkin karena lokasi kampung ini dekat dengan pegunungan. Saking dinginnya, tubuhku seketika saja menggigil. Saat sedang mandi, tiba-tiba ada seseorang memanggilku. Aku kenal itu. Itu adalah suara Mbok Iba. "Nak, ini handuknya," kata Mbok Iba dengan suara yang masih terdengar serak dan kering. "Oh,
Iya mbok. Wah, jangan repot-repot mbok. Aku udah bawa handuk kok. Timbalku dari dalam kamar mandi. Ku dengar dia malah terkekeh lalu berkata, Pakai handuk mbok saja. Gayung yang kupegang seketika jatuh. Aku baru ingat kalau Mbok Iba ini sudah tidak bisa berbicara. Aku seketika terdiam. Suaraku tercekat di tenggorokan. Suasananya menjadi sangat mencengkam. Di luar Mbok Iba masih memanggilku sambil menawarkan handuk. Ini pakai punya mbok saja. Dari atas tembok kamar mandi, kulihat sebuah tangan yang menjulur panjang. Tangan itu menggenggam handuk berwarna biru. Jelas saja aku kaget dan berteriak ketakutan sambil meminta tolong. Aku jongkok sambil memeluk kakiku sendiri. Aku tidak berani menatap ke atas. Untungnya sesaat kemudian ada yang menggedor pintu kamar mandiku. Mbak, kenapa sih mbak? Itu suara Dinda. Segera aku kenakan handuk lalu membuka pintu. Dinda, tadi mbok kamu bisa ngomong, terus tangannya panjang banget. Masa sih mbak? Iya Dinda, mbak takut banget. Mbok masih ada di kamar kok mbak. Kalau nggak percaya, coba cek aja. Dinda mengajakku untuk melihat kamar Mbok Iba. Takut Din. Ayo mbak, nggak apa-apa. Dinda memaksa sambil menarik lenganku. Pelan-pelan ku dekati pintu kamarnya Mbok Iba. Dinda mendorong pintu itu. Di dalam sana kulihat Mbok Iba masih duduk di tepi tempat tidurnya. Dia menoleh ke arah kami lalu tersenyum sambil mengangguk ramah. Tuh kan mbak, mbok masih ada di kamarnya. Sumpah Din, mbak dengar jelas banget kalau mbok kamu itu ngomong, terus tangannya panjang banget. Kayaknya mbak masih ngelindur deh. Aku menggelengkan kepala. Aku rasa percuma bersikeras dengan orang yang tidak percaya padaku. Emang kamu habis dari mana, Din? Tanyaku sambil menjauh dari kamar Mbok Iba. Aku mengalihkan pembicaraan sambil menjauh dari kamar Mbok Iba. Aku tadi di belakang rumah mbak, habis bersih-bersih. Hari ini mbak kerja ya? Iya, Din. Mbak mau ganti pakaian dulu ya? Mbak ini bidan kan? Sebelum masuk ke kamar, Dinda malah bertanya lagi. Iya Dinda, Mbak bidan. Kenapa emangnya? Di kampung ini kalau ada orang yang melahirkan gak suka pakai bidan mbak. Loh, kenapa? Masih pakai dukun ya? Aku mengerutkan dahi. Iya mbak, tapi di kampung ini bukan cuma dukun namanya, tapi paraji. Aku mengangguk-angguk. Ini merupakan tantangan baru bagiku. Aku harus memberikan penyuluhan pada masyarakat agar mereka paham tentang keselamatan saat bersalin. Pagi itu aku dijemput oleh Pak Sukra. Dia pegawai puskesmas. Pak Sukra pasti tahu dari warga kalau aku menyewa kamar di rumahnya Dinda. Aku pun diantar ke puskesmas yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Dinda. Mungkin sekitar 15 menit perjalanan. Jalan menuju puskesmas juga rusak parah. Aku dibonceng pakai motor bebeknya Pak Sukra. Kenapa jalan di kampung ini rusak semua ya Pak? Ya beginilah mbak, jarang ada pembangunan. Sekalinya dibangun aspalnya tipis banget. Ya
palingan bertahan 1 atau 2 tahun, udah rusak lagi. Oh, begitu ya Pak? Iya mbak, paling parah kalau musim hujan. Banyak orang yang jatuh dari motor karena jalannya licin mbak. Ucap Pak Sukra. Akhirnya kami tiba di Puskesmas. Dilihat dari depan, Puskesmas itu tampak seram. Temboknya berlumut, catnya sudah pudar. Ada pohon beringin besar di depan gedung Puskesmas itu. Kita sudah sampai mbak. Ini Puskesmas Mekarsari. Pak, itu yang di belakang Puskesmas siapa ya? Tanyaku sambil menunjuk ke arah wanita yang berdiri di halaman belakang gedung. Wanita itu menatap ke arah kami. Ia mengenakan daster dan tampak seperti sedang hamil tua. Dari tempatku berdiri saat ini, aku masih bisa melihat wujud wanita itu dengan jelas. Mana mbak? Pak Sukra mencari sosok yang kutunjuk-tunjuk. Itu loh Pak, kayaknya dia lagi hamil tua. Aku masih melihat sosok itu, namun anehnya Pak Sukra sama sekali tidak melihatnya. Padahal jelas-jelas wanita itu masih berdiri di halaman belakang Puskesmas sambil menatap kami semua. Lantas siapa wanita itu? Saat aku dan Pak Sukra menghampiri wanita itu, kulihat dia lari begitu saja masuk ke dalam semak-semak. Namun sekali lagi, Pak Sukra sama sekali tidak dapat melihat keberadaan wanita itu. Aku tidak habis pikir, kenapa banyak sekali keanehan yang aku alami hari ini. Saran saya jangan melamun mbak. Demit mudah mengelabui kita kalau kita sering melamun. Iya Pak, aku mengangguk. Kami pun masuk ke dalam Puskesmas. Sesekali aku masih menoleh ke belakang, mencari keberadaan si wanita hamil. Hari pertama kerja di Puskesmas Mekarsari sangat membosankan. Aku hampir tidak mengerjakan apa-apa. Yang berobat sepi, apalagi yang bersalin atau konsultasi kehamilan, sama sekali tidak ada. Petugas di sini kebanyakan makan gaji buta. Tumpukan obat dibiarkan kadaluarsa, lalu dibuang dan diganti dengan yang baru. Nasib obat yang baru pun pasti sama, ujung-ujungnya dibuang juga. Jarang sekali ada yang berobat ke Puskesmas ini. Mereka lebih suka pergi ke dukun dibandingkan berobat ke Puskesmas. Dinda memang benar, warga di kampung ini tidak percaya sama bidan. Mereka lebih suka pergi ke dukun atau paraji ketimbang minta bantuan bidan. Aku tidak bisa membayangkan selama bertahun-tahun memakan gaji buta di sini. Sore itu semua petugas Puskesmas sudah pulang. Pak Sukra memberikan kunci Puskesmas padaku. Malam ini aku mau menginap saja di Puskesmas. Kebetulan ada hal yang aku mau kerjakan. Aku akan menyusun rancangan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya keselamatan saat bersalin. Lebih dari itu, jujur saja aku masih trauma kalau harus pulang ke rumah Dinda. Ada yang tidak beres sama mboknya. Dan aku yakin bidan yang pernah tinggal di rumah Dinda juga mengalami hal yang sama. Selepas maghrib ku tutup gerbang Puskesmas lalu mengunci pintu rapat-rapat. Aku mulai bekerja menyusun rancangan dan materi untuk penyuluhan. Selang beberapa saat ada yang mengetuk pintu. Sepertinya ada yang mau berobat. Segera aku beranjak dari tempat duduk dan langsung membuka pintu. Di depanku berdiri seorang perempuan berbaju daster yang sedang hamil tua. Dia memegangi kandungannya sambil meringis kesakitan. Tolong aku, Bu, katanya dengan suara tertahan. Ya ampun, silahkan masuk, Bu, kataku.
Jelas saja aku kaget dan langsung membawanya ke ruangan rawat. Dia mengadu kesakitan, ketubannya sudah pecah. Belum sempat kutangani, jabang bayi dalam perutnya malah keluar duluan. Wanita itu terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Bayi itu menangis dengan kencang dan saat hendak kupotong tali ari-arinya, tiba-tiba saja bayi itu malah tersenyum. Kedua matanya membesar dan berkedip-kedip. Dia loncat dari pangkuanku, lalu berjalan-jalan di lantai. Seluruh tubuhnya masih berlumuran darah. Aku berteriak sambil minta tolong. Wanita yang barusan melahirkan sekarang sudah berdiri di hadapanku. Wajahnya datar dan pucat. Dari mulutnya keluar darah kental berwarna hitam. Aku semakin menjerit histeris meminta pertolongan. Aku lari keluar puskesmas, tapi setibanya di halaman puskesmas, aku bingung harus lari kemana. Puskesmas itu jauh dari perkampungan warga. Kulihat wanita itu masih memperhatikanku dari balik jendela puskesmas sambil menggendong bayinya yang masih berlumuran darah itu. Bersambung.